Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Bersama semesta kita melihat kembali jejak-jejak langkah kita di tahun 2021. Ada apa di sana? Ada banyak kisah, suka, duka, berhasil, gagal, sakit, dipulihkan, dan aneka kisah lain yang menjadi pengalaman kita. Sejenak kita menoleh dan melihat Allah yang berkarya. Ebenezer, sampai di sini Allah menolong kita. PKJ 244 bait yang pertama dan kedua, sejenak aku menoleh. Jemaat Tuhan, marilah menoleh sejenak dan menghayati kembali bahwa sesungguhnya penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang merengkuh kerapuhan ciptaan dalam kasih-Nya. Salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bersama-sama secara bersautan kita akan melakukan pengakuan dosa. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi aku juga bersama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Oh Tuhan, ampunilah karena kami tidak melihat bahwa Engkau ada bersama kami, karena kami meninggikan diri. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu ialah kejahatanmu. Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami menjauhkan diri dari jangkauan tangan-Mu yang merengkuh kami. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan,
mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Bersama-sama kita kidungkan NKB 23 bait yang pertama dan yang kedua, di dalam kasih yang teguh. Dimohon untuk bangkit berdiri, kita akan bersama menerima berita anugerah. Karena kasih karunia-Nya, Allah hadir ke dalam dunia sebagai terang untuk menyelamatkan semua manusia yang berada dalam kegelapan. Pernyataan ini jelas tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 46 yang demikian. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Kasih Tuhanku lembut. Kasih
Sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Di penghujung tahun 2021, kami akan menyongsong tahun yang baru, tahun 2022. Ajarlah kami Tuhan untuk mengerti apa yang Kau kehendaki ketika kami boleh menapaki tahun yang baru 2022 dan meninggalkan tahun 2021 yang mengajarkan banyak hal kehidupan iman kami. Dan tentu kami meletakkan seluruh pengharapan dan perjalanan di tahun yang baru dalam terang firman-Mu, agar kami selalu ada di dalam jalan kebenaran-Mu. Oleh karenanya, kami menundukkan diri dan kehidupan kami saat ini, agar kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu dan juga melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami telah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pembacaan sabda Tuhan pada saat ini terambil dalam Injil Lukas pasal 2, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-21, yang demikianlah firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Dan mari kita akan di dalam ibadah ini, kita ada di dalam tema bersama-sama. Tema kita adalah permenungan kehidupan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam ini, mari kita akan melihat satu video yang menjelaskan tentang waktu. Ketika kita ada di dalam pergantian tahun, kita akan diingatkan tentang waktu, proses sebuah tahapan yang telah kita lalui hingga hari ini. Mari kita akan melihatnya bersama-sama.
Kita tidak diciptakan untuk diam di tempat. Manusia dirancang untuk terus bergerak. Meskipun halangan dan rintangan menghadang, kita selalu dapat bertahan dan menemukan jalan untuk terus melangkah ke depan, untuk menerjang ketidakpastian, untuk terus tumbuh melampaui batasan. Bersama, kita memilih jalan yang lebih baik, jalan yang akan membimbing setiap dari kita untuk melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Melangkah maju bersama Grab. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, terakhirnya itu bukan pesan sponsor ya. Artinya bahwa video dalam iklan ini apapun cuaca, apapun suasana, dan apapun halangan, entah mau pagi, siang, dan malam, kita terus diajak untuk terus maju, melangkah, bergerak dalam kehidupan kita. Karena ketika kita berbicara waktu tidak pernah menceritakan mundur sebuah waktu. Jam itu akan selalu bergerak maju, yang menandakan bahwa proses akan tetap bergerak, akan tetap maju. Siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, bahwa waktu akan terus bergerak maju. Pilihan ada di dalam diri kita. Mau kita ikut isi kehidupan yang terus bergerak maju, yang terus melangkah, atau kita berhenti dengan diamnya diri. Saya kira ketika kita berbicara waktu, kita juga berbicara tentang kesempatan. Ada sebuah lagu yang mengingatkan kita tentang kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ketika kita berbicara tentang waktu, kita berbicara tentang kesempatan, dan lagu ini mengingatkan kita bahwa setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan perkenan untuk kita menikmatinya, merasakannya, memilikinya, adalah kesempatan untuk kita melihat campur tangan Tuhan. Merasakan campur tangan Tuhan yang bekerja, yang kadangkala kita tidak sadari. Yang kadangkala tidak terlihat dan terpikirkan oleh manusia. Tidak ada di dalam logika manusia, tetapi Tuhan menunjukkan kepada kita. Tuhan mewujud nyatakan seturut dengan kehendak dan rencananya yang baik adanya. Memahami tentang makna sebuah kesempatan yang dituturkan dalam sebuah lagu bahwa hidup ini adalah kesempatan, berarti waktu yang harus kita pergunakan dengan baik untuk melangkah maju. Dalam tantangan apapun, dalam pergumulan apapun, di dalam persoalan kehidupan apapun, aneka macam pergumulan dan masalah kita harus tetap maju. Masa kita kalah dengan salah satu iklan tadi di depan, Grab gitu ya. Agak sedikit kita nyebutnya agak biar kelihatan Grab gitu ya. Jadi melangkah maju untuk mengambil sebuah kesempatan-kesempatan yang ada. Hari ini Bapak Ibu, kita ada di dalam ibadah penghujung tahun 2021. Kita diajak menghayati penyertaan Tuhan di dalam embara kehidupan selama 365 hari tahun 2021. Mari sejenak kita menoleh ke belakang. Hanya sejenak. Sehingga tema kita adalah permenungan kehidupan kita sejenak untuk menoleh ke belakang. Jangan terlalu lama menoleh ke belakang. Karena akan membuat susah kita berjalan.
ke depan, ketika kita mengendarai motor atau mengendarai mobil, ketika kita hanya lihat spion, baik kanan maupun kiri, terus-menerus, kita akan tidak berani untuk terus maju ke depan. Hanya rasa takut karena melihat spion kanan dan kiri. Sejenak menoleh ke belakang, kita mengingat kembali jalan-jalan kehidupan yang sudah kita lalui. Dan dalam tolehan ini, mari kita bertanya sepanjang perjalanan tahun 2021, apa yang kita rasakan? Apa yang kita hadapi? Siapa saja yang hadir dan siapa saja yang meninggalkan kita? Dan bagaimana kita bereaksi tentang kejadian-kejadian di tahun 2021? Apa yang ada yang dirasakan oleh keluarga? Apa yang ada di dalam relasi hubungan sesama kita? Dan apa yang telah kita lakukan? Mungkin ada banyak hal yang bisa terjawab. Tetapi juga dimungkinkan banyak hal yang tidak terjawab dalam perenungan itu. Lalu apa yang membawa kita ketika kita mau memasuki tahun 2020? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar dari seorang perempuan yang bernama Maria. Yang dituturkan oleh Injil Lukas adalah ceritanya diawali dari kala itu. Sekumpulan gembala dan beberapa orang datang melihat bayi Yesus yang terbaring di palungan. Di depan mereka ketika mereka melihat bayi Yesus, ada ekspresi emosi yang mereka tampilkan. Yang dituturkan oleh Injil Lukas itu heran. Heran bisa juga dicari dengan kata takjub, kagum. Ya, ini menjadi ekspresi emosi yang itu nampak dari bahasa tubuh. Ketika sekumpulan gembala ini melihat bayi Yesus, bisa dibayangkan betapa hebohnya mereka karena ekspresi emosi yang mereka tampilkan. Mereka heran, mereka kagum, mereka takjub. Mungkin ada bahasa-bahasa yang memperjelas ekspresi emosi mereka. Dan dalam kisah itu semua dituturkan oleh Injil Lukas. Dan ditangkap oleh penulis Injil Lukas untuk disampaikan kepada kita sebagai pembaca di masa kini. Dan ketika semua orang mendengar cerita para gembala itu, meluap ekspresi bahwa mereka sungguh kagum. Tetapi agak sedikit berbeda yang dialami oleh Maria. Ekspresi yang dimiliki oleh seorang perempuan yang bernama Maria di ayatnya yang ke-19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Penafsir bernama Bertolt Anton Pereira menjelaskan bahwa Maria adalah seorang ibu yang penuh dengan iman dan bijaksana. Kebijaksanaan itu nampak dan lahir ketika ia melihat segala sesuatu dengan diam dan hikmat untuk mendengarkan. Dia percaya bahwa kuasa Allah menyertai seluruh apa yang dirasakan, apa yang dialami, apa yang dilakukan oleh Maria. Maria dipakai oleh Tuhan menjadi perempuan di mana lahirnya dan hadirnya Yesus. Ia tidak meninggikan hati. Dia tidak heboh. Dia tidak cerita-cerita dengan suara kencang. Tetapi ia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Bahwa ke depan masih banyak tantangan dan pergumulan yang dia harus hadapi. Ia percaya bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Tindakan Maria ini menjadi teladan bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan. Ketika kita harus melihat dan menghadapi aneka peristiwa kehidupan. Pengalaman Maria menjadi seorang perempuan yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan menyertai Maria dalam sebuah rangkaian dan tema besar perbuatan ajaib Allah bagi manusia. Mari bersama-sama di dalam ibadah
ketika kita hendak meninggalkan tahun 2021 dan akan melangkah maju dalam tahun 2022. Tolehan kita bersama Maria melihat yang sama bahwa Allah mengerjakan segala rencana dan rancangan dan perbuatan yang baik dalam setiap kesempatan dan waktu kehidupan yang kita miliki, termasuk ketika kita akan menyambut tahun 2022. Kehidupan tidak akan pernah berhenti. Dan mari kita mengawali dalam pemenungan. Dan kita harus mengubah pandangan. Dari tolehan menjadi tatapan ke depan. Kita melihat berkat Tuhan yang tersampaikan di dalam Bilangan 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarkan berkat Tuhan ini meneguhkan setiap langkah kita untuk memasuki tahun 2022. Begitu banyak pelajaran-pelajaran yang baik kehidupan di mana kita diajarkan banyak hal di tahun 2021 dan kita bersyukur bahwa tahun 2021 membuat kita dapat berdiri kuat dan teguh pada hari ini. Dan biarlah harapan itu, pengalaman iman itu, kedewasaan itu akan semakin memperkokoh dan meneguhkan kehidupan kita. Mengisi setiap kesempatan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita akan terus menghidupi panggilan kita menjadi manusia yang oke. Manusia oke, singkatan dari 3. Yang pertama, ojo keweden. Manusia oke tidak mendasari hidupnya dengan rasa takut dengan apa yang akan dihadapinya. Sekalipun dia tidak tahu yang akan terjadi. Tetapi manusia yang oke adalah manusia yang menyerahkan kehidupannya. Entah apapun yang akan dihadapinya ke depan. Bukan yang awal, rasa takut, gelisah, dan rasa khawatir. Yang kedua, ojo kewanen. Manusia yang oke jangan terlalu berani, hingga tanpa perhitungan. Bahwa kita belajar dari seorang perempuan yang bernama Maria. Ia menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Ia menjadi perempuan yang bijak, merenungkan dan mengevaluasi kehidupannya. Yang ketiga, ojo kemrungsung. Manusia oke, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan tanpa permenungan. Dan disebut 3 ini, manusia ojo keweden, ojo kewanen, ojo kemrungsung. Menjadi manusia bahwa kita adalah orang percaya yang sudah selesai dengan dirinya. Tidak terpengaruh dalam kondisi apapun, dalam masalah apapun, pergumulan apapun, ia tetap berdiri. Dengan segala keberadaan dirinya, ia sadar bahwa ini adalah evaluasi dan refleksi dalam kehidupan. Pemenungan hidup secara jujur di hadapan Tuhan membutuhkan tangan Tuhan yang begitu kuat. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita membuka diri untuk merenungkan pengalaman hidup kita bersama Allah sejauh ini. Dan marilah kita menatap esok hari dengan harapan. Masa mendatang bersama dengan Allah. Bahwa segala sesuatu akan terjadi baik adanya. Sekalipun kita diperhadapkan dengan langkah yang kadangkala terhenti. Kadangkala putus asa. Kadangkala ingin mengakhiri dan menyerah. Apapun itu alasannya, tetaplah maju. Karena Tuhan yang memiliki setiap hari dalam kehidupan kita. Bukankah hidup ini adalah kesempatan? Jangan sia-siakan, gunakan itu selagi masih kita memilikinya. Jangan hilang harapan, karena Tuhan bersama dengan kita. Selamat tahun baru,
Selamat memasuki tahun 2022. Sejauh perjalananmu, Tuhan yang ada di depanmu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Saat teduh cukup. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan doa syafaat dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan dalam setiap langkah perjalanan kami, Tuhan menopang. Dikala kami lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Dikala kami sakit, Tuhan memberikan kesehatan, memulihkan. Dikala kami merasakan kekurangan, Tuhan memperkaya kehidupan kami. Sehingga ajarlah kami Tuhan untuk terus menghidupi panggilan Tuhan bagi kami semua sebagai orang percaya. Yang mana kami boleh bersandar penuh dalam tangan kuat kuasa-Mu yang akan menuntun kami pada terang-Mu yang ajaib. Kami tidak tahu Tuhan yang akan terjadi di tahun 2022, yang akan sebentar lagi kami songsong, kami tapaki bersama. Biar kami menyerahkan tahun 2022, entah apapun, baik dalam suka maupun duka, Tuhan akan hadir bersama dengan kami. Tuhan akan memberkati setiap perjalanan kami. Tuhan akan memberkati setiap perjuangan kami. Tuhan akan tetap menolong setiap langkah yang kami tapaki, sekalipun berat adanya. Tapi kami percaya ketika kami boleh bersandar padamu, Engkau akan meringankan setiap langkah kami untuk maju mengambil kesempatan-kesempatan dan peluang untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Kami bersyukur ketika pada ibadah malam ini, kami mau noleh sebentar untuk merenungkan apa yang sudah kami lalui di tahun 2021, yang menghantar dan membawa kami pada malam ini. Begitu banyak pengalaman iman kami bersama dengan Tuhan, dan semakin meneguhkan langkah panjang kami untuk tahun 2022. Sekiranya pada malam ini kami boleh menutup tahun 2021 dengan memohon pengampunan yang daripadamu, sehingga Tuhan perkenan untuk kami menjadi manusia yang meninggalkan segala keberdosaan yang mengikat kami di tahun 2021,
dan menjadi manusia yang baru di tahun 2022 untuk menatap esok hari. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, serta kelemahan-kelemahan kami. Biarlah kami putuskan dan kami lepaskan di penghujung tahun 2021 ini. Sehingga kami di tahun 2022 memandang-Mu dan semakin mengenal Engkau Tuhan dengan segala kebaikan dan perbuatan Tuhan yang ajaib, yang akan membawa kami dalam harapan dan kekuatan-kekuatan yang baru. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan, jemaat GKJ Kartasura. Ketika tahun 2021 banyak hal yang kami lakukan yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Sama seperti bangsa Israel dalam perjalanan imannya. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua. Tahirkanlah kami semua dan layakkanlah kami semua. Dan kami layak untuk menerima berkat-Mu di sepanjang tahun 2022 yang akan kami tapaki bersama. Tuhan juga berkati setiap harapan yang boleh kami pinta di penghujung tahun 2021 ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Yang berkekurangan Tuhan berikan kelimpahan. Yang dalam kerinduan banyak hal kiranya Tuhan wujudkan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuat kuasa-Mu dan boleh kami menutup tahun 2021 dengan ungkapan syukur. Bahwasanya Tuhan baik yang membawa kami di penghujung tahun 2021 dan akan menghantar kami berjalan bersama-sama dengan kami di tahun 2022. Tuhan memberkati majelis gereja-Mu baik penatua dan diaken dalam kesetiaan dan semangat pelayanan kami. Tuhan menyempurnakan keluarga yang terus mendukung, mendoakan ketika kami boleh melayankan seluruh pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Mampukan kami untuk tetap berdiri untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Berkati juga organis singer, tim multimedia, koster, karyawan, satpam, dan semua yang boleh terlibat di dalam ibadah pada malam ini. Tuhan memberkati kami semua. Kami serahkan seluruh harapan-harapan kami yang kami naikkan. Keluarga demi keluarga yang saat ini beribadah di rumah masing-masing melalui YouTube di kanal GKJ Kartasura. Berkati kami semua, keluarga demi keluarga. Jikalau pada saat ini kami akan melanjutkan dengan doa, kami pribadi lepas pribadi. Demikian doa pribadi kami lepas pribadi maupun dalam keluarga demi keluarga Tuhan. Sendengkanlah telinga-Mu untuk mendengarnya. Dan Kau menyambut dengan rencana dan rancangan Tuhan yang sempurna. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuat kuasa-Mu. Ini doa syukur dan permohonan kami Tuhan. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, bersama-sama secara bersautan kita akan masuk dalam persembahan. Saudara-saudara,
apa yang akan kita lakukan? Apakah bukti penyerahan diri kita terhadap pemberitaan firman itu? Ya Allah, berhari-hari kami berpeluh, berhari-hari kami berkarya dengan segala dosa kami. Namun dengan darah-Mu, Kau sucikan semuanya. Sekarang ya Allah, dengan tulus kami menaikkan persembahan untuk kemuliaan-Mu. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab, siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab, daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil kita mengumpulkan persembahan, marilah kita nyanyikan kidung pujian dari PKJ 153 bait yang pertama sampai secukupnya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan bawa persembahan ini di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di penghujung tahun 2021 ini, pada ibadah kali ini, Engkau perbolehkan kami, hamba-hamba-Mu menghaturkan persembahan. Itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati semua yang telah mengaturkan persembahan ini ya Tuhan. Dan berkati Bapak Ibu yang mengelola dan juga mempergunakan persembahan ini. Dan apabila di dalam kami mengaturkan persembahan terselip dosa, kami mohon ampun.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan ada bersamamu sepanjang tahun 2021. Kami terarah pada Dia, Allah yang beserta. Tetaplah berpegang pada janjinya. Sebab janjinya benar dan nyata. Terpujilah Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara dari sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tiba